Halo, selamat malam teman-teman Madacoy semua yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Ya, kita bersuka cita ya, kita boleh ketemu kembali di YouTube. Hari ini kita sama-sama mau belajar tentang seorang tokoh yang namanya adalah Timotius gitu. Teman-teman tahu siapa itu Timotius? Ya, Timotius itu adalah salah satu anak bimbingnya Paulus gitu ya. Jadi si Rasul Paulus itu punya banyak anak bimbing lah, salah satunya adalah yang namanya Timotius gitu. Kita bisa kenal Timotius dari mana? Gitu. Di Alkitab kita bisa lihat dari yang pertama dari Kisah Para Rasul gitu ya. Kita coba lihat sama-sama dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3. Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 3 bunyinya seperti demikian. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi dan telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Dari bagian ini kita dapat membaca bahwa Rasul Paulus ketika datang ke daerah Derbe dan ke Listra, di situ dia ketemu dengan seorang murid yang namanya Timotius ini tadi. Nah, apa yang menjadi ciri khas di sini? Timotius dikatakan adalah seorang yang campuran gitu ya. Jadi ayahnya itu orang Yunani, sedangkan ibunya adalah orang Yahudi. Kita tahu suatu zaman itu orang yang non Yahudi dipanggil sebagai orang Yunani gitu ya. Jadi ada pembedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Nah, biasanya yang disebut orang Yunani ini tadi bangsa yang tidak mengenal Allah gitu ya, di luar bangsa Yahudi. Lah, karena Timotius ini adalah ayahnya gitu ya, itu seorang yang Yunani gitu ya, maka tentu saja akan ada stigma khusus, cap khusus dari teman-teman Yahudinya gitu ya, bahwa ini orang bukan Yahudi murni gitu. Tapi dicatat bahwa ibunya adalah seorang Yahudi gitu ya, seorang Yahudi dan telah menjadi percaya. Ini kata kuncinya gitu ya. Jadi karena ibunya sudah menjadi percaya, maka Timotius pun akhirnya menjadi percaya. Di bagian lain dari Alkitab kita juga bisa membaca dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Dikatakan demikian, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, ini disebutkan nama ibunya dan neneknya gitu ya. Yaitu nama ibunya adalah Eunike dan neneknya adalah Lois gitu ya. Dan merekalah dari Lois dan Eunike ini Timotius belajar mengenai iman gitu ya. Dia belajar bagaimana mengenal Tuhan melalui iman yang diturunkan dari neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Kita juga bisa belajar bahwa Timotius ini seorang yang dari mudanya belajar firman Tuhan dengan rajin gitu ya. Di 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan bahwa 2 Timotius 3 ayat 15, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari sini kita tahu bahwa Timotius ini sedari kecil sudah belajar firman Tuhan, belajar kitab suci, yang akhirnya menuntun dia sehingga dia beroleh iman kepada Kristus Yesus, gitu ya. Dan kita tahu lanjutannya di ayat 16 itu ayat yang familiar, ayat hafalan gitu ya, yang seringkali kita pakai juga. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di sini Rasul Paulus yang menulis surat
Timotius ini ya, kepada Timotius ini, mengingatkan Timotius bahwa pentingnya kitab suci, pentingnya belajar firman Tuhan, bahwa si Timotius yang sudah belajar dari dini, dari kecil ini, terus harus terus belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memang bermanfaat gitu ya. Beberapa tadi dicatat adalah tentang mengajar, tentang menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, juga mendidik orang dalam kebenaran gitu. Jadi di sini kita tahu bahwa seorang Timotius ini seorang yang mau belajar firman Tuhan sedari mudanya gitu ya. Dan dari situlah dia akhirnya dipakai menjadi kepanjangan tangan gitu ya. Setelah Rasul Paulus pelayanannya, dia mengajak Timotius sebagai anak rohaninya juga melanjutkan pelayanannya, yaitu memberitakan Injil gitu ya. Kita tahu bahwa juga belajar bahwa Timotius ini bukan seorang yang pemberani seperti Paulus gitu ya. Timotius ini cenderung orangnya lebih pemalu gitu ya. Jadi beda sama Paulus yang dia lebih berani gitu ya, berani tampil di muka umum, berani menyatakan pendapat dan sebagainya. Timotius berbeda. Timotius ini cenderung lebih pemalu gitu ya, tidak terlalu berani gitu ya. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti itu? Kita bisa baca dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-8. Dikatakan demikian, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, di sini dikatakan tentang jangan malu. Artinya apa? Paulus sedang mendorong Timotius agar tidak menjadi pemalu gitu ya. Apalagi malunya karena bersaksi. Apalagi malunya karena Paulus gitu ya, gurunya gitu. Gurunya Timotius ini, si Paulus ini, kakak rohaninya ini yang sedang dalam penjara, sedang dihukum gitu ya. Jadi Paulus ingin menyatakan jangan malu karena itu gitu ya. Nah, selain itu pemalu ini menyebabkan Timotius ini sedikit minder gitu ya. Jadi dia agak kurang percaya diri gitu ya. Makanya dia agak gentar, terus takut kalau ada orang yang menganggap dia rendah karena dia muda gitu ya. Ada beberapa paling tidak kita bisa dilihat dari bagian firman Tuhan dari 1 Korintus gitu ya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 11 dikatakan demikian, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Nah, di sini dikatakan Rasul Paulus bilang ke jemaat di Korintus bahwa supaya ketika Timotius datang kepada mereka, usahakan supaya dia tidak takut. Artinya apa? Wah, berarti Timotius ini memang ada jiwa agak takut gitu ya, jadi agak minder. Makanya supaya jemaat Korintus ketika kedatangan tamu si Timotius ini tidak menyebabkan si Timotius ini menjadi takut gitu ya. Itu pesannya Paulus seperti itu. Nah, juga tentang janganlah ada orang yang menganggap dia rendah. Kenapa seperti ini? Berarti kan si Timotius ini memang ada rasa minder gitu dalam hatinya, bahwa jangan-jangan nanti ada orang yang menganggap saya rendah gitu ya. Makanya si Paulus juga mewanti-wanti jemaat Korintus supaya jangan merendahkan Timotius walaupun dia seorang yang masih muda. Nah, bagian dari Timotius sendiri di surat Paulus kepada si Timotius juga diingatkan mengenai hal yang serupa gitu ya. Dari 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Di sini Paulus juga mengingatkan Timotius. Kalau tadi di Korintus tadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus supaya ketika si Timotius ini datang ke sana, dia tidak merasa takut, dia merasa diterima, dia tidak merasa direndahkan gitu ya. Ini di lain pihak si Paulus juga menasihatkan langsung kepada Timotiusnya bahwa supaya jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
supaya si Timotius ini juga percaya diri bahwa dia adalah seorang murid Kristus juga itu, yang dipercaya untuk juga membawa berita baik, berita Injil itu. Jadi memberitakan Injil juga kepada jemaat-jemaat gitu ya. Nah, karena itu Paulus memberikan bekal gitu supaya si Timotius ini menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Tadi disebutkan tentang menjadi teladan di dalam perkataan, perkataan, terus kemudian di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian. Ada 5 hal yang dinasihatkan Paulus kepada si Timotius. Kalau kita menghafalkan biasanya pakai 5 jari gitu ya. Jadi jari pertama, ibu jari ini adalah perkataan. Kalau kita ingat ibu kita biasanya banyak berkata, itu banyak memberikan nasihat kepada kita gitu ya. Makanya jempol ini ibu jari mewakili perkataan. Terus kemudian telunjuk ini mewakili adalah tingkah laku, karena ketika kita bertingkah laku dengan kita biasanya telunjuk kan duding sana duding sini gitu ya, itu bertingkah laku gitu. Kemudian jari ketiga adalah tentang kasih. Kalau kita ingat di bagian surat Korintus gitu ya, dikatakan tentang kasih gitu ya. Dari ketiga hal ini itu ya adalah ada iman, ada pengharapan, ada kasih. Yang terbesar adalah kasih. Jadi kalau kita ada 5 jari ini, yang paling tinggi di sini adalah yang jari tengah gitu ya. Jari tengah ini yang paling tinggi, ini adalah kasih, yang terbesar, yang tertinggi gitu ya. Yang keempat kemudian adalah kesetiaan. Kesetiaan itu di nomor jari manis kita gitu ya, jari manis kita. Biasanya kalau pakai cincin gitu ya, cincin menikah gitu ditaruh di jari manis saya. Saya tidak pakai karena sudah kekecilan gitu ya cincin saya gitu ya. Nah, ini biasanya jari manis. Kenapa ada cincin pernikahan ada di jari manis? Melambangkan kesetiaan. Jadi tadi ada ibu jari itu perkataan, terus kemudian telunjuk tingkah laku, terus kemudian jari tengah ini kasih, dan jari manis ini melambangkan kesetiaan. Terakhir adalah kelingking. Kelingking ini menandakan adalah kesucian. Kita dapat menghafalkan kelingking sebagai kesucianmu gitu ya. Teladan yang kelima gitu. Kenapa kesucian? Kalau kita ingat berjanji gitu ya. Janji ya, pakai kelingking sama kelingking gitu ya. Janji ya gitu ya. Janji yang suci, Jadi kita mengingat bahwa kelingking adalah lambang kesucian gitu. Jadi 5 hal tadi yang diteladankan oleh yang Paulus menasihatkan Timotius untuk meneladankan dirinya gitu ya. Kita bisa mengingat dari 5 jari kita gitu ya. Nah, ini juga akan jadi ayat hafalan kita. Teman-teman di rumah nanti bisa menghafal ayat dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini. Nanti kalau sudah hafal bisa dikirim videonya ke grup gitu ya, ke grup WA Madecoy. Nanti pastinya kakak-kakak akan memberikan reward gitu ya. Jadi yang semangat supaya tetap rindu belajar firman Tuhan gitu. Nah, jadi dari Timotius ini kita belajar apa aja gitu ya, bahwa Timotius ini seorang muda yang dari semudanya dia dipanggil untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh, mempelajari sungguh-sungguh firman Tuhan. Dia mempelajari kitab suci sungguh-sungguh, diajar oleh oleh neneknya. Maaf ya, bukan kakeknya gitu ya, neneknya Lois namanya, juga ibunya yang bernama Eunike. Walaupun ayahnya ada seorang Yunani yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi dia mau ikut iman dari neneknya dan ibunya. Dia mau terus belajar firman Tuhan, sehingga ketika dia bertemu Paulus juga diajak pelayanan, Timotius dengan senang hati gitu ya. Walaupun kita tahu Timotius ini tidak seberani seperti Paulus, tapi dia mau belajar gitu ya. Belajar walaupun muda, dia mau belajar, dia tidak ya walaupun takut-takut itu mau mencoba gitu ya, mau mencoba, dan akhirnya Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Dia yang seorang muda, dia meneladankan juga apa yang disuruhkan oleh Paulus tadi, yang dinasihatkan itu ya, tentang menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian gitu ya. 5 hal itu dia lakukan sehingga dia menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita tahu Timotius ini sampai akhir hayatnya dia terus melayani jemaat-jemaat Tuhan gitu ya. Dia terus mengajar kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat,
dan terus melawan ajaran-ajaran yang tidak benar, itu ajaran sesat itu ya. Seperti yang kalau kita baca di surat Timotius itu, surat Paulus kepada Timotius itu banyak yang di situ diceritakan gitu ya. Teman-teman nanti bisa baca gitu ya. Jadi itu yang kita bisa pelajari pada hari ini ya. Biarlah dengan ini kita juga tahu satu tokoh seorang yang bernama Timotius ini yang dipakai Tuhan oleh luar biasa gitu ya. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan juga kita mau belajar supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Jangan takut, jangan ragu walaupun kita masih muda gitu ya, asal kita terus mau belajar firman Tuhan, kita mau membuka hati kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan di dalam kita menjadi anak-anaknya yang melayani Tuhan gitu ya. Dalam apapun, di dalam ya saat ini ya di waktu pandemi kita tidak bisa di gereja, kita di tengah-tengah keluarga pun kita melayani gitu ya. Kita bisa menjadi anak yang baik, yang membantu orang tua, yang rajin belajar, yang tidak merepotkan, yang mengasihi saudara-saudara kita, kakak, adik gitu ya, orang tua kita juga gitu ya. Menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam Tuhan walaupun mungkin kadang gagal, kadang butuh proses gitu ya, tapi percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur bila mana pada saat ini Tuhan kami boleh belajar satu tokoh yang bernama Timotius ini. Walaupun dia masih muda, tetapi Tuhan mau pakai dia, Tuhan mau panggil dia untuk melayani Tuhan. Kami juga rindu supaya kami juga boleh dipakai Tuhan dan boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah.